Iya. Goblok emang. Lagu. Langsung kerikot lagi lu. Iya bener, goblok jangan lah. Apanya? Nama MLM-nya yang kemarin dituntut nipu itu. Emang? Iya, kan namanya. Wih, koil baru enak. Gila, udah lama banget nggak syuting begini, kangen banget nggak sih, Dok? Hah? Kangen banget nggak sih, Dok? Biasa aja sih kalau gua. Biasa aja. Lebih enak kayak. Soalnya gue sibuk buat nyiapin film agak lain di tanggal 1 Februari nanti. Orang juga Kan nggak belum kerja. diedit goblok BTS-nya. Orang udah nggak kerja. Dokumenter gua nggak jadi. Jangan nanti tanggal 17 kan up nanti 17. Ada ya? 4 episode langsung. Oh soalnya ulang tahun bertepatan dengan ulang tahunnya Iya, si OG Rocky. Production ya. Ya jadi kembali lagi bersama kami di Movie. Ini syuting pertama kami di tahun 2024. Setelah kami hiatus tidak syuting selama mau 2 bulan lebih kali ada ya. Iya. Terakhir kita syuting apa itu ya? Itu Asiap Dino, ya? Asiap Man. Asiap Men ya. Dan hari ini ada penyiksaan terbaru yang datang yang bisa kita tonton secara cuma 75.000 sebulan. Disney ya? Di Disney Plus ya? Iya. Tapi nggak 75.000 itu mah Amazon ya? Udah mahal kayaknya Udah mahal ya? sekarang sih. Gue akhirnya gara-gara dia subscribe lagi anjing gara-gara tontonan di sana. Gue login lu di handphone, ID gue di handphone lu ya monyet. Enggak, tapi sekarang akhirnya gue subscribe lagi karena pas itu kok kick out gue. Emang iya? Iya. Oh. Ini pasti si Pilis nih yang nge-kick out nih. Gue jadi jelek nih. Tapi sayangnya menurut gue dengan series Tira ini, kita bahas Tira by the way. Ya ini Tira makasih ya. Nggak ada. Ini Tiramisu. Iya, tiramisu ya. Ini Tira ini menurut gue membuktikan bahwa memang kayak kita Bahwa belum- jangan. Jangan lagi bikin. Mereka gue lagi. Coba lu jangan ketawa dulu. Premisnya apa? Ya sebetulnya gue sih nonton 4 episode berarti ya, udah 4 episode. Udah 4 yang minggu ini karena dia per minggu weekly ini, konsepnya ya. kayak telur darah dia. Iya, nah ini yang tapi sebelum ke premisnya, gue mau memberi reaksi terhadap trailer tadi sempet. kenapa Iya, tuh? kenapa? Gue melihat itu sebagai The Last of Us di Indonesia. Oh, Iya benar sih mungkin ya. dari tone tuh, pandangan matanya juga fokus. Sebetulnya gue nonton 4 episode, gue tidak merasa tahu apa tujuan karakter utama si Tira ini ya, si Suci di sini ya. Iya, kalau gue lebih nggak tahu apa tujuan gue nonton ini sebenarnya. Ya review doang, tujuan lu nge-review doang. Karena gue nggak kuat sih, jujur aja sih. Gue ngelihat ini merasa bahwa memang kita tuh belum siap untuk bikin cerita ya, lebih tepatnya cerita menurut gue, cerita tentang superhero karena secara teknis menurut gue tuh udah cukup banget sih. Tapi Gundala menurut lu cukup nggak sih? Secara teknis, Nah, secara penceritaan origins. penceritaan origins menurut gue kuat, tapi sayangnya di final fight-nya agak Kurang, melempem. iya. Sayang banget. Padahal menurut gue udah ngebangunnya ngebuatnya oke sih, tapi ketika final fight-nya ya kok cuman begini doang. Bukan cuma begini doang sih, kesannya kayak meremehkan ya, tapi maksudnya nggak kelimaks aja gitu maksud gue. Ini ahli silat. Dia ahli silat, ahli koreografi. Dia nih mentornya Yayan Ruhian ya. Sama Cecep Purbaca. Iya. Ya hebat lu. Enggak, maksud gua di Gundala itu kan kalau misalkan lu inget ya, ending fight-nya itu adalah dia tuh seorang Gundala sendiri, lawannya ada banyak, tapi mereka maju satu-satu. Itu yang bikin gua kayak, aduh kenapa harus begini gitu loh. Tapi emang kayaknya itu dilema sinema kita deh, Bang. Kalau berantem pasti satu-satu maju. ya at least kasih dia kegiatan apa ngomongnya, mungkin bisnis acting kali ya, yang dimana karakter-karakter lain itu nggak bisa berantem juga pada saat itu. Jadi make sense gitu loh. Untuk sendirian. Untuk doang. sendirian berantem itu masih make sense gitu loh, daripada ada 5 lagi ngantri kayak satu-satu dipukulin sama si Gundala, buat apa menurut Iya, gua? benar. Nah, sama kayak di sini juga. Tapi di sini sih bukan ke arah 1 lawan 5 dan segala macam. Menurut gua fighting scene di sini menurut gua ya oke-oke aja, karena kita tahu dan kelihatan juga kalau itu bukan Chelsea ya, sebetulnya ya. Iya, itu pasti namanya tuh kayak Sarip gitu ya. Kayak Sukitman gitu kan masih kan namanya kan. Dia superhero Sukitman. Superhero ya kan. Sukitman. Jadi emang pasti gue yakin ini Chelsea tuh emang lagi aja kan mungkin ya. Mau ganti pelek lagi. Mau ganti pelek sama kawinan kemarin kan. Enggak. Tapi kalau misalkan premisnya disuruh ceritain ya, gue kan sejauh ini nonton 4 episode. Diceritakan bahwa ada satu karakter yang pertama Suci. Dia adalah seorang anak dari stuntman, ya dia yang tergabung dalam asosiasi stuntman Indonesia yang mencoba untuk
meneruskan apa yang ayahnya kasih. Tapi di tengah perjalanan dia ingin meneruskan itu, dia ketemu beberapa halangan, yaitu halangannya ini. Enggak, bapaknya juga kenapa harus sosok puitis pas pakai jaket? Maksud Iya. gua, dia lo udah lama lo pengen jadi bintang film action. Ini cuma timbang bapaknya pulang sama DVD-nya di pos, dia mau jadi stuntman, motivasinya nggak ada. Ya makanya itu dia juga nggak ngerasa motivasinya kuat sih. Maksudnya dengan tampang seperti itu, dengan kemampuan dia seperti itu, kenapa dia berpikir bahwa dia mau menjadi seorang stunt woman? Itu yang gua nggak masuk di situ sih. Jadi makanya gue bilang karakter di film ini tuh dia Suzuki itu nggak punya stance yang jelas gitu. Dia mau kemana, mau ngapain. Terus kita gitu. dari jeda dia kecil sampai tua tuh kita nggak tahu tuh dia ke negara mana, karena kan dia tiba-tiba jadi bule pas gede. Iya kan? Nyonya menyonya nyonya tononya rabidenya. Gede bule. Enggak, dia tuh pernah tuh lagi. Gue pikir tadinya ya, Wel ya. Gue pikir tuh si Sucinya itu. Oh, yang satu lagi ya, temennya itu ya. Iya, karena lebih mirip menurut Gua gue. juga pikir ke Kenapa sana si Chelsea jadi Suci? Iya, benar. kan? Mungkin dia waktu lagi kecil itu sempat masuk rumah sakit, ketukar. Ketukar ya. Di umur segitu. Tipes. Udah gede aja masih ketukar ya. Nah, atau itu bisa juga sakit, masuk rumah sakit, tipes pucet putih. jadi Iya, bule. atau ternyata dia anaknya yang di telur darah kan, dikasih Kenapa baru. darah lagi, bos? Dikasih Kesana baru. lagi. Tahu yang pas itu nggak diceritain timeline-nya tiba-tiba ngelongkap ke pas dia gede jadi bule, itu dia masuk ke putri yang tertukar. Ya Allah, jauh Jadi ke juga, sinetron Mas. lain. Itu udah multi cross verse itu aneh banget itu, Mas. Karena emang itu pemilihan cast yang agak aneh menurut Ya, gue. ini sebetulnya yang patut dikritik juga ya ketika bikin film-film kayak gini, kenapa harus sulit sekali kayaknya untuk menemukan anak yang kecil tapi mirip Chelsea Islan. Kenapa sih harus kayak simple aja gitu, udah kita pakai dia aja nih yang si orang ini. Apakah mungkin karena kompetensi actingnya kali? Mungkin, tapi mungkin juga keterbatasan mereka mencari aktor kali ya. Apa mungkin nggak terlalu niat cari aktor kali, karena kalau lu dengar cerita tentang di Agak Lain itu, bukan Agak Lain, sorry, maksudnya di podcast Agak Lain. Jadi dia pernah ngundang namanya Olivia Jensen kalau nggak salah ya. Dia itu sempat dipanggil ke film Bukan Cinta Biasa. Tau nggak lu Bukan Cinta Biasa? Itu sempat meledak tuh tahun 2008 film itu. Dia jadi anaknya Luan Guritno. Kan mirip tuh dia Mirip, tuh. putih. Nah, jadi sebelumnya mereka tuh pusing banget cari siapa ya anaknya yang kira-kira mirip sama Luan Guritno. Mungkin memang sesulit itu sih kayaknya untuk cari cast yang mirip sama Chelsea Islan waktu masih kecil gitu. Mungkin ini pembelaan rasional ya. Jadi dari kecil aja ke gede aja menurut gue udah patah, Wel. Ya, karena kita sempat confused bahwa ternyata nih gue pikir temennya adalah Suci gitu. Iya, betul. Gue Dan juga, lo apa? Mau Ya, gue sih mau ngomongin berantemnya sebenarnya. apa? Lo ngomong masalah apa di berantem? Gue ngomongin berantemnya dari awal, memang berantemnya tuh udah aneh banget ya. Jadi bagian mana? Dia tuh memang Chelsea Islan ini harusnya lawan Thanos ya menurut gue ya. Karena dia sebenarnya tidak kaget dengan power dia itu ya. Oh, Gue iya. bingung banget gitu. Dia adalah orang rasional nih, stuntman loh. Ini Iya, berarti iya. orang yang sangat science sekali, logik sekali. Iya, benar. Terus ada asdosnya bilang, aku melihat seekor naga di belakang kamu, dia percaya gitu, Wel. Di dalam tubuh saya ada naga. Dia nanya ciri-cirinya kayak Nah, apa. tapi permasalahannya adalah percayanya itu setengah-setengah, Dok. Yang maksudnya secara logika, Aneh gitu. secara logika di episode 1, dia ada karakter bernama Suci melihat ada orang terbang melayang dan jelas banget Iya, dan ditusuk kagak luka. bener. Tapi Tidak dia- mati. Iya, gitu ya. itu loh. Kenapa harus? Kenapa tidak percaya lagi? Harusnya kan Iya. udah percaya, gitu ya kan? Maksud gua. Tapi Jadi ujung-ujungnya konsistennya- si dosennya cuma ngomong naga doang dia percaya. Iya, inkonsistensinya terlalu banyak sih menurut Betul. gua. Jadi karakter Kadang dia setuju, kadang enggak, kadang setuju gitu. Iya, jadi membuktikan bahwa karakternya dia memang gak punya tujuan sih, Iya. menurut gua. Iya. Apalagi, gua juga nggak tahu ya. Tapi kan ini kan dipublish udah lama sebetulnya. Maksudnya secara news mau diproduksi itu udah lama dari film kedua Gundala ke apa ya? Sri-Asih. Sebelum Sri-Asih tengah-tengah tuh kan ada dipublish tuh. Ada apa aja? Ada Godam, Virgo. Ini. Tapi sayangnya menurut gua di sini tuh kayak jaraknya tuh kejauhan, Dok. Jadi ini sorry banget ya, bukan body shaming, tapi ini nggak cocok Chelsea Islan di sini memerankan sebagai stunt woman karena Kenapa kok begitu loh? kalau kita lihat di sini, gua nggak tahu Padahal ya. itu bagus, padahal. Nggak, bukan begitu. Mungkin ya kayak tadi lu bilang, Dok. Karena pertama gua merasa bahwa stunt woman ini untuk menjadi seorang stunt woman ini terlalu berisi. Sehingga ketika melakukan gerakan-gerakan ekstrim kayaknya agak irasional gitu untuk seorang stunt woman. Iya. Tapi yang lo bilang tadi betul juga, mungkin dia ngakalin, dibikin kelihatan berisi biar kalau cowok diganti yang gantiin nggak berasa. Iya, maksudnya nggak berasa. Tapi Karena bajunya Chelsea tuh selalu sampai bawa-bawa paha Betul. atas dengkul dikit lah. betul. Tapi
Di episode 4 ada adegan si Bu Widianya itu lompat. Masih ada adegan itu dia episode 4 ya? Masih ada adegan. Di episode 4 itu dia lompat dari lantai, dari 5 meter. Kelihatan itu stuntman. Jelas banget kelihatan stuntman. Iya, ada rambutnya, kulitnya agak hitam segala macam gitu. Emang menurut gue juga pendekatan cerita yang aneh sih, Wel. Iya. Konsepnya stuntman, stuntwoman, Iya, terus filmnya stuntman, stuntwoman semua gitu. Iya. Jadi Karakter gue malah utama. makin tidak percaya Iya, gitu iya, karena iya. pembawaan dan pendekatan ceritanya lewat stuntwoman ini Iya, gitu. iya. Itu Tapi aneh sih. menurut gua kayaknya udah mulai seru di episode 4 karena udah mulai ke-reveal naga-naganya. Kan Tira itu kan cerita tentang 9 naga. Iya. 9 naga itu kan sebetulnya mengimplementasikan Bisnis kita nih bisa 9 naga nih kayak beberapa yang realnya lah 9 naga. Di sini ceritanya 9 naga itu adalah kekuatan-kekuatan super. Iya. Jadi naga-naga tertentu itu punya kekuatan berbeda-beda. Nah, yang gue jadi masalah juga adalah Volan di sini. Tau Volan kan? Yang di awal-awal jadi musuhnya dia, Si Deo. Deo. Nah. Gue merasa sedih banget ketika dia dipaksa buat jadi Batak. Karena berasa banget itu bukan orang Batak. Berasa maksa sih. Merasa paksa ini dialek Batak. Kayak, aduh kenapa harus begini ya? Terus yang England juga, gue berasa kayak, ini bukan Cina. Iya, dia Jawa gitu. Sebenarnya dia tuh suci pas kecil. Itu gedenya ya jadi Cinglan. Iya. Dia cuman, ya gue nggak tahu mungkin dia rasnya apa, tapi gue nggak merasa tuh dia tuh Cina gitu. Tidak convincing lah ya. Iya, dia cuman kasih tusuk konde aja, jadi seolah-olah kelihatannya dia Cina. Dan pakai baju Chongsam ya. Nah, pakai baju Chongsam. Stereotyping ya. Sedangkan sekarang orang Cina Tidak ada. Dia pakai baju Chongsam itu cuma pasang jit ya kebetulan ya. Iya. Itu juga kalau kaya dia. Imlek aja belum tentu pakai Chongsam orang. Ya, jadi mohon stereotypingnya dihilangin lah. Iya itu sih maksudnya apa ya? Kayak keburu-buru gitu. Semuanya Bikin scene. serba mau nyampeinnya secara visual aja gitu. Iya. lihatnya. Karena visualnya emang gak jelek, Dok. Bagus. Gambarnya bagus. oke, CGI-nya bagus, tapi mereka tuh lupa sama cerita. Bener, Sayang. apalagi si Ben kan suka bawa tas gitar yang ternyata senapan angin ya. Jadi gua kadang juga bingung, dia mau menyusup tapi dia masukin casing dulu gitu. Dia kapan bukanya ya, maksud gua ya. Dia juga mau nembak, kenapa juga harus dari luar kaca tuh kemarin gua juga agak bingung. Kenapa dia nggak tembak langsung gitu ya. Banyak lupa-lupa yang kayak ketika si Ben lari, sucinya jatuh dia nggak berasa tuh aneh juga menurut Aneh, gua. menurut gua aneh Kayak banget sih. kenapa harus mungkin kayak syutingnya di pandemi banget kali ya. Ya tapi itu kayak temennya suruh dia latihan menaklukkan ketinggian, disuruh ke gedung tua. Dan maksud sendirian gue. pula. Dan sendirian, kenapa lu nggak ke genteng rumah kontrakan lu juga kan tinggi maksud gue. Nggak kan ada statementnya tapi gue tahu supaya lu bisa menghilangkan ini lu harus yang tinggi banget nih katanya. Tinggi banget. Bukan buat lompat, cuma buat lihat doang. Ya kan lu bisa ke mall, ada tinggi juga. Nggak ada yang nyuruh lu lompat, kan lihat doang ke lobby banyak ada orang ya kan. Atau ke kampusnya lu paling atas lompat sambil ngerokok enak juga nongkrong. Masalah kampusnya juga itu yang menyebabkan karakter Suci ini juga goyang. Dia jadi tujuannya mau jadi apa nih? Di sini. Karena aneh gitu. Pengen sarjana juga, tapi di sisi lain juga kayak ngejar stuntman woman juga gitu. Iya dan enggak, tapi gue ngerasa lebih banyak enggaknya. Karena kan sebenarnya dia nguatin dengan Widya. Kan, oh nih Widya nih, ini adalah artis legendaris, lu mesti ambil kesempatan nih. Satu sisi lagi, dia tapi ingin kuliah, ingin beres gitu. Jadi kayak iya dan enggak juga menurut gue. Dan motivasi dia dapat beasiswa tuh kenapa? Bapak emaknya juga nggak miskin gitu, maksud gua. Nggak ada pernah pembahasan bahwa orang tuanya ini nggak ada duit. Iya juga sih betul. Jadi buat gua kenapa harus ada beasiswa menjadi sebuah pressure lebih gitu? Mungkin lu nonton sampai episode 3 belum kali. Maksudnya mungkin episode 6 atau episode berapa di review lagi. Karena kan ada 9 naga, Dok. Karena feeling Kenapa gua harus tahu motif itu di episode ke-9 anjing? Maksud gua. Enggak, bukan. Feeling gua adalah bapaknya mungkin salah satu naga. Atau ibunya atau siapanya, tapi Widya itu naga. Widya tuh naga. Widya tuh naga. Bonar. Kalau yang bener dia naga bukan anjing? Hah? Dia beneran naga? Naga dia naga, tapi belum ketahuan nih kekuatannya apa. Tapi dia naga. Lu penasaran nggak Widya naga kekuatannya apa? Lumayan penasaran. Dia pincang tapi jatuh. Nah, setiap naga beda-beda kekuatannya. Si beda-beda. dia itu healing. Oh healing. Jadi- Tapi dia kalau melok cewek emang hilang powernya. Bukan, karena kan si Suci ini kan punya kutukan. Jadi dia bisa menghilangkan naga di badan orang gitu. Apa kalau lu pegang? Gua nangkapnya. Kalau Apa lu dipukul. mesti pegang logonya? Kalau ditinju logonya. Kan ada logonya nih di belakang. Ada kepinya. Ada NFC di sini ya. Tinggal di Ada tap key gini. visualnya. Nah, gue bingung transfernya gimana. Apakah harus pegang logonya? Apa kan kalau pukul-pukulan udah pukul-pukulan dari awal nggak? Tapi kan dia belum keluarin tinju ironnya itu kan, yang merah itu. Ya kan gitu. tinju nih, Nah. iron merah. Habis itu pas dia megang baru ke transfer hilang Oh, powernya. iya sih. Nah jadi gue bingung. Oh enggak, endingnya dipukul lagi dong sama dia. Jadi dia pegang, dia mundur ditonjok sama si Suci.
Iya. Hilang naganya. Hilang naganya. Iya, dan kebetulan kekuatan Naganya masuk ke Chelsea Islam. Berarti nanti naga selanjutnya kalau dia bunuh masuk lagi ke dia. Itu yang kita nggak tahu. Apakah dia berjuang dengan kekuatan naga satu ini ngelawan naga-naga lain atau gimana? Masih belum ketahuan tuh. Cerita gitu. Infinity Stones. Iya, yang jelas kekuatan naganya Deo itu adalah healing. Jadi dia kalau misalkan lagi sakit dia bisa pergi kemana-mana gitu, ke Bali, ke Ubud. Jadi kadang kalau lagi stres gitu ya. Kekuatan naganya beli gini. sponsor Traveloka tuh Deo. Si Deo juga jadi bos juga aneh lah menurut gua, bersihin mayat sendiri. Iya, itu ngapain dia. sendiri. Ngapain sih maksud gua? Kenapa harus seperti itu Deo? Ya ampun, ya ampun. Kasian si Deo nih, aneh banget anjing. Ini ada beberapa notes juga nih di sini ya. Ada boom bocor waktu interview berita sama warga. Masa lu lagi interview warga nih, ada boom di atas? Ya kan mungkin ada warga yang pakai boom aja. Gimana Pak? Ngapain? Gua nggak ada lihat berita ada boom. Gimana Pak? Ngapain? Nggak ada. Terus dia tuh sering banget eksposisi do. Kayaknya malas ceritain, jadi tinggal di ngomongin aja. Ya jadi kayak menerangkan lewat bicara aja. Iya, dia kan sedangkan kita kan tahu story don't tell. Nanti abis ini kita So don't kasih tell. tahu yang story don't tell itu sesungguhnya tuh ada di Fair Oh, Play. iya, benar-benar. Fair Play ya, bagus juga tuh. Gila itu. Terus ada lagi yang nggak masuk akal ya. Si Marcel. Dia naik Alphard. Iya, naik Alphard nih juga goblok. Mau menurut gua. dibegal. Bener, mau dibegal. Dia Nggak berhenti. dia di berhenti pinggir di pinggir jalan. Anjing kalau supirnya yang tidak bisa berantem disuruh turun. Kata dia hati-hati, dia bawa senjata. Kalau gua jadi Marcel, gua lebih baik nyanyi. Iya kan? Maksud gua, biarkanlah gitu. Itu Glenn goblok. Iya. Marcel lagunya apa sih? Tuhan memang satu. Oh iya. Kita yang tak sama. Oh, iya. Gitu harus Maksud gua kalau nyanyi tukang begalnya pasti nggak jadi. Iya, lagi kan? Maksud gua, Saiful Jamil aja ngira polisi pegang. Dia kan, dia aja yang buka kaca. Saya Saiful Jamil. Kenapa dia juga enggak? Iya kan? Kenapa dia juga enggak? Marcel. Iya. Tuhan hanya satu. Cinta yang tak sama. Anjir, lucu banget lagi. Kenapa yang ngasih lirik anjing? Dia masalah itu dia turun dan dia nggak bisa berantem dua-duanya. Aneh banget sih Gun itu tuh. Iya. Namanya Gun nih. Iya Gun. Anjing, terus ada warga bilang, lihat itu Pak Gun dipukulin gitu kan. Masa dia mau ngomong bilang, jangan macam-macam nggak sama Pak Gun. Apa sih? Anjing. Padahal yang Papis tinggal nulis TikTok. Itu Gundrok anjing. Itu Gundrok beda. Itu Gundrok itu Nggak bisa. Hello Rock and Roll Shooter itu beda. Nggak bisa dong kan tripodnya dicolok. Aduh anjir lah. Aduh, gue capek. Ya emang agak aneh banget itu ya. Cindy begal itu sih aneh banget buat gue. Karena dia, apa sih gitu loh. Jangan macam-macam sama Pak Gun. Ya maksud gue bukan dipukulin, naik motor dibiarin gitu loh, cabut. Itu gue catat juga nih. Petugas medik waktu si Widya jatuh. Ingat gak lu? Widya Iya, ingat jatuh. gua, ingat gua. Medik. Iya. Coba Mediknya nggak ditontonin. gercep gitu. Ditontonin nama mediknya begini. Aneh sih, itu banyak keanehan menurut gue. Aduh. Dan terlalu banyak maksa lah. Kayak yang ditusuk, adegan ditusuk tuh, Chelsea ditusuk pas lagi Ya. berantem. Security-nya terlihatnya di beberapa scene sebelumnya ketat banget gitu. Bahkan sampai temannya Chelsea aja mesti ngomong dulu gitu. Ini bisa tiba-tiba ada orang masuk satu scene, terus habis itu bisa keluar gitu. Itu juga aneh banget cuy. Tapi mungkin security-nya ketat itu diperlihatkan ketika si Widya kan sempat diteror sama fans kan. Mungkin sejak itu security-nya diperketat. Tapi kejadian tusuk itu juga Kan udah setelah, bener iya sih. kan itu di episode 3. Bener. Tusuk itu. Jadi makin kacau sih menurut gua. Kacau menurut gua. Dan presiden apa sih yang maksud gua mau ikut dalam sebuah film yang keren sekali tadi itu. Kan cameo dia. Sekarang menurut lo ada nggak presiden yang mau jadi cameo film terus jadi geng? Secara semiotika aja udah jelek banget kan? Ada juga yang capres yang masuk ke video klip ibadah. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Sorry ya, gua orangnya tuh netral sama ketiga paslon. Lah sama, gue juga cuma ngomong doang. Oh, Kata lu ada, karena yang masuk ke video klip juga ada. Iya, Itu, ya kan? Nah, Memang Marcel nih emang gak kasih. nggak tapi ya si Suci juga, dia tuh karakternya inkonsisten ketika dia merasa membunuh si Volan, dia gemeteran. Iya. Habis itu balik lagi tuh kayak udah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa. Kayak kelihatan banget kayak diambil itu
hari yang berbeda, jadi kayak udah beda emosinya gitu. Gue bingung aja sih, dia udah berantem sama segitu banyak, mau ngambil balok buat mukulin orang, terus mati, lu kaget gitu. Iya, benar. Ya harusnya lu udah expect itu akan mati gitu. Maksud gue harusnya ini dibikin seperti film superhero barat aja, yang bunuh orang ya udah biasa aja gitu, kayak Daredevil, kayak Punisher. Kan ceritanya konsepnya mau kayak seriesnya Marvel kan, lebih gelap, lebih dark, lebih banyak storytellingnya gitu. Ya udah kayak lu bikin originnya The Punisher aja, emang dari awalnya orangnya emang udah barbar aja gitu loh. Jadi menurut lo apa nih final verdict dari 3 episode yang lo tonton ini? 3 ya. Satu akan lo lanjut episode nggak? Akan satu episode satu. Satu episode Akan lo lanjut atau enggak? Gue sih enggak sih. Nggak tahu kalau lu mau terus-terusan kita sampai selesai, gue fight gue tonton. Gue sih mau sih karena penasaran aja. Ya, bagi gue sih guilty pleasure aja sih. Karena gue banyak nongol sih nonton ini sih kayak. Iya, gue lebih banyak. Kepikiran. Iya, banyak keruk kepala juga sih. Iya, kayak kok gini ya? Gitu. Tapi untuk sebuah film superhero kita mesti bilang bahwa ini salah satu series terbaik ya sepanjang masa ya kalau visual ya. Iya, dan series ya konsepnya ya. Lu nggak dapetin lagi superhero Indo yang kayak gini. Dan nggak ada juga kayaknya di Indonesia ya. Iya memang karena nggak ada yang mau kan. Ada nggak sih saya di sini? Mending bikin Seudino 2 kan maksud gue. Ya bisa jadi sih, betul juga. Seudino kita tuh belum keluar ya? Belum. Abis ini gue sengaja soalnya biar nyapa tahun baru dulu lah. Oh nyapa tahun baru. Baru tengah-tengah kita selipin. Ya udahlah. Udah. Baru datang masih tadi. Iya. Dan yo. Kita mau menutup dengan Saweria kita kan kemarin kita bikin request film, cuman banyak yang tidak terpenuhi ya. Jadinya nanti konsepnya akan baru. Kita akan bikin sebuah film yang akan kita review ya. Iya, jadi dan ini pasti film-film jelek ini. Iya, kita kasih satu film satu judul Bang gitu ya. Iya. Habis itu kalau misalkan Saweria udah nyampe segini baru kita akan review. Kalau lebih dikit lagi, kita akan pakai outfit sesuai dengan request kalian. Aduh. Ya, tenang aja. Ini akan kita lakukan karena kan konsepnya cuma satu video kan. Oh iya benar. Satu Sawera. Benar. Gitu. Cengli. Nanti ya. pantengin aja Instagram kita. Kita akan infoin di Instagram itu. Dan nama-nama kalian nanti di end credits lah, supaya sebagai Boleh. sebuah penghormatan ya. Boleh. Tapi apa filmnya kira-kira malam Jumat kali ya? Banyak banget ini soalnya malam Jumat. Ya boleh malam Jumat. Gua akan tonton ulang karena gua udah lupa juga. Sama Ewing. Seperti apa? Lupa sama Ewing. Enggak, gua salut sama Ewing, bagus. Yang mana? Yang halo semuanya. Yang gitu. Iya, bagus itu. Gua tontonin dulu. Gua subscribe juga. Sekarang udah nggak? Nggak sempet aja gua. Kalau sempet? Gua nonton Tira soalnya. Jadi nggak ada waktu ya. Maaf ya. Ya udahlah segitu aja. Sampai jumpa. Gitu aja, jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow kita di _movie yang tidak pernah diupdate sama Yung ya kayaknya. Sama gue juga. Males. Anjing. Jadi sampai jumpa semuanya. Dadah guys. I love myself. Blok lu.